Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizik Nurwahid. Saya dari jurusan Komputer Desain Grafis PPMP gelombang pertama. Sebelumnya saya ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Lido yang telah memberikan materi, yang telah memberikan ilmu dalam mata kuliah P3KP. Dan dalam mata kuliah itu saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang bahkan belum saya dapatkan di masa-masa sebelumnya. Dari sini saya ingin menjelaskan saya ingin merangkum materi-materi Pak Lido yang telah Pak Lido sampaikan di pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu cara mengelamar pekerjaan 98% pasti diterima. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan menghilangkan potensi rugi dari perusahaan dengan mau bekerja tanpa harus dibayar. Bagaimana maksudnya? Karena potensi rugi perusahaan yang paling kecil ketika tidak mencapai target yaitu dengan menggaji karyawan. Ketika perusahaan tidak mencapai target, nah kerugian yang paling kecil dari perusahaan yaitu menggaji kita, karena gaji kita seperti cuma-cuma gitu. Dan di sini artinya kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar perusahaan percaya kepada kita dan perusahaan mau mempekerjakan kita. Ketika dalam interview dan ditanya pengalaman bekerja, gunakanlah metode STAR. Apa itu STAR? STAR yaitu Situation, Task, Action, and Result. Situation yaitu menceritakan situasi kerja pada perusahaan sebelumnya atau situasi magang pada perusahaan yang pernah kita magangi. Yang kedua yaitu task, menceritakan apa saja yang pernah kita kerjakan pada perusahaan sebelumnya atau menceritakan apa yang kita kerjakan ketika kita magang di perusahaan sebelumnya. Selanjutnya yaitu action, menceritakan bagaimana kita bekerja pada perusahaan sebelumnya, menceritakan bagaimana kita magang pada perusahaan sebelumnya. Selanjutnya yaitu result, apa yang kita hasilkan dari pekerjaan yang kita lakukan pada perusahaan sebelumnya. Materi yang kedua yaitu cara benar jadi beneran kaya, JBK. Kaya sendiri adalah kondisi di mana orang bisa atau mampu bertahan hidup dengan gaya yang dia mau tanpa harus bekerja. Untuk menjadi kaya kita harus mempunyai aset atau wakil bekerja. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu kebalikan dari aset yaitu liabilitas. Liabilitas menghasilkan spending atau pengeluaran, sedangkan aset menghasilkan income atau pemasukan. Aset dan liabilitas ada dua jenis, yaitu tangible, aset yang tangible terlihat dan intangible tidak terlihat. Spending sendiri ada 5 macam. Yang pertama yaitu spending aktif, adalah pengeluaran yang langsung keluar atau pengeluaran sehari-hari, contohnya seperti makan, untuk biaya bensin dan sebagainya. Yang kedua yaitu spending pasif, pengeluaran yang kita tidur pun keluar biaya, contohnya seperti cicilan motor, cicilan barang-barang yang mungkin kita cicil seperti TV dan sebagainya. Yang ketiga yaitu depresiasi, yaitu sesuatu yang mengalami penurunan nilai. Yang ketiga yaitu tampak produktif padahal konsumtif. Contoh, kita beli motor mahal
motor, contohnya seperti motor NMAX atau Aerox, tetapi motor tersebut kita gunakan hanya untuk melakukan kegiatan ojek online gitu, atau Gojek atau Grab gitu. Sedangkan motor biasa saja sudah cukup gitu, seperti motor Beat atau motor yang tidak harus mahal, itu sudah bisa kita melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya itu tampak konsumtif padahal produktif. Contoh, kita mengeluarkan biaya untuk membayar kursus. Memang itu seperti konsumtif karena kita harus membayar, kita harus mengeluarkan biaya. Tetapi di sisi lain, dari kursus tersebut kita mendapatkan ilmu, kita mendapatkan praktek-praktek yang mungkin berguna ke depannya. Contoh lain yaitu seperti beli buku. Beli buku di sini kan kita harus mengeluarkan uang, kita harus spending uang kita untuk membeli buku tersebut. Tetapi ketika kita membaca buku tersebut, kita mendapat ilmu dari buku tersebut. Memang itu kita spending, tetapi itu untuk investasi ilmu kita. Nah, income sendiri ada 3, yaitu income aktif, pasif, dan capital gain. Income aktif dihasilkan dari bekerja atau gaji kita dalam bekerja, seperti gaji per bulan, gaji kita bekerja dan mendapat gaji, itu namanya income aktif. Nah, income pasif dihasilkan tanpa harus bekerja. Nah, bagaimana itu? Contohnya seperti tadi, kita mempunyai aset yang menghasilkan income tanpa harus kita bekerja. Contohnya seperti kita membeli motor. Daripada kita membeli motor mahal untuk melakukan pekerjaan yang sama saja, lebih baik kita membeli motor yang biasa, tetapi uang itu dibelikan membeli motor yang biasa, diberi 2 motor. Yang motor pertama kita gunakan untuk bekerja tadi, ojek online, dan motor yang kedua kita sewakan kepada orang yang tidak mempunyai motor, tetapi dia ingin menjadi ojek online. Income yang selanjutnya itu capital gain. Capital gain yaitu sesuatu yang nilainya bisa bertambah. Contoh seperti jam tangan merek Rolex yang tiap tahun bisa bertambah harganya, yang tadinya kita beli mungkin 500 juta, 5 tahun atau 3 tahun ke depan bisa sampai 1 miliar gitu. Nah, yang kita tahu tadi, kaya adalah dimana seseorang bisa bertahan hidup tanpa harus bekerja dengan gaya hidup yang dia mau. Bagaimana cara menjadi kaya? Yaitu dengan investasi. Investasi adalah upaya mengalokasikan dana untuk membangun aset. Jadi kita harus jika kita ingin kaya, kita harus mempunyai aset yang tadi, aset itu yang mewakilkan kita bekerja. Jadi tanpa kita harus bekerja, kita mendapat income ya. Nah, bagaimana caranya berinvestasi? Yaitu dengan melakukan saving. Saving adalah upaya untuk menyisihkan sebagian dari income untuk diinvestasikan atau dibelikan aset. Jadi income kita pisahkan beberapa persen untuk nanti dibelikan aset. Saving di sini kita dapatkan dari income, penghasilan. Nah, income sebaiknya efektif meningkatkan hasil dengan mempertahankan sumber daya. Nah, cara yang paling pertama yaitu cara yang paling awal yaitu menekan spending, menekan pengeluaran. Dengan menekan pengeluaran tersebut, kita jadi bisa menyisihkan beberapa persen dari income kita untuk dibelikan
aset. Nah, materi selanjutnya yaitu budaya kerja yang unggul. Ada prinsip jika Anda tidak membudayakan apa yang Anda mau, maka yang tidak Anda mau akan menjadi budaya Anda. Misal, kita ingin bisa ngomong di depan umum, tetapi ketika ada kesempatan, kita tidak mau menggunakan kesempatan itu untuk melatih kita berbicara di depan umum. Maka selamanya kita tidak akan bisa ngomong di depan umum. Mengenal dan dikenal sebanyak mungkin orang yang tepat, atau kenal orang dalam. Contoh, ingin sukses dalam bisnis pakaian, maka harus berada dalam circle orang-orang yang berbisnis pakaian juga. Ini akan membantu relasi dan membuat kita bekerja sama, kerja sama dia atau mempekerjakan dia. Materi yang keempat yaitu ilmu-ilmu penting agar menjadi manusia yang produktif. Yang pertama, beramal dengan ilmu adalah yang penting karena melakukan bisnis dan pekerjaan menggunakan ilmu. Jika memilih sesuatu jangan seperti memilih agama. Agama itu harus dipilih karena menyangkut kebenaran. Memilih pekerjaan harus seperti memilih pasangan. Pilih satu dan yakini pilihan itu. Jika belum sukses, jangan ditinggalkan, tetapi jalankan dan konsisten dengan itu. Jika sudah sukses, boleh menambah pekerjaan lain, tapi kita tidak harus meninggalkan pekerjaan kita yang dulu. Materi yang kelima, materi selanjutnya yaitu manajemen diri dan apa yang dalam kuasa kita. Atur skala prioritas. Ada hal yang penting dan genting. Penting dan genting itu harus didahulukan. Penting dan tidak genting itu harus dijadwalkan. Genting dan tidak penting didelegasikan atau diberikan kepada orang yang bisa mengerjakan gitu. Tidak genting dan tidak penting harus dihapus. Dalam mengerjakan sesuatu, kita harus menggunakan prinsip, ada yang namanya prinsip Parkinson Law, yaitu dengan menentukan deadline-mu sendiri agar tidak bentrok dengan deadline aslinya, atau bisa disebut deadline semu. Jadi kita menentukan deadline sebelum deadline yang sebenarnya. Contoh, kita diberikan tugas desain dan deadline-nya di hari Jumat. Nah, kita tentukan deadline kita di hari Rabu. Jadi kita harus menyelesaikan desain tadi di hari Rabu agar kita tidak terburu-buru ketika sudah mendekati deadline. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan atau materi yang mungkin belum jelas tersampaikan atau materi yang belum tersampaikan, saya mohon maaf. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Lido atas materinya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.